Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada Pak Gede Munanto selaku dosen pengampu dan teman-teman kelas semua, kami dari kelompok 7 akan melakukan forum group discussion dengan tema sistem media massa, perspektif kebijakan hukum, eksistensi media massa di Indonesia. Sebagai pendahuluan, saya akan menjabarkan mengenai latar belakangnya dahulu. Jadi setelah perkembangan media massa sebagai sarana informasi di Indonesia, tidak terlepas dari jalannya pembangunan nasional di segala sektor kehidupan masyarakat. Kecenderungan misi media massa pada posisi terpenting dalam perumusan pola kebijakan pembangunan nasional, untuk itu harus ditopang institusi, pengontrol, serta perangkat aturan lain yang jelas konsep dan pelaksanaannya, berupa kode etik media massa. Terjadinya penyimpangan kode etik pada media massa disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap media massa, serta tidak dilaksanakannya secara tegas undang-undang untuk kode etik yang dibuat agar tidak terjadi efek media massa yang negatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan eksistensi terhadap undang-undang berkaitan dengan pers. Eksistensi media massa tidak terlepas dari peran besar media sebagai bagian dari proses pembangunan negara. Dengan adanya media massa, tentu dalam arti industri media massa, memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang diberikan yang bersifat mendidik dan positif bagi masyarakat, sehingga memberikan daya perubahan bagi masyarakat terhadap pemahaman informasi. Pada dasarnya, media adalah kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media massa, baik online maupun cetak. Dan pada dasarnya, informasi yang diberikan merupakan pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan hukum terhadap sistem media massa di Indonesia, regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada baik cetak maupun elektronik. Untuk poin pertama, bagaimana perkembangan media massa di Indonesia? Menurut Saudara Sonia, silakan. Ya, baik. Untuk perkembangan media massa di Indonesia, saat ini sudah semakin maju, di mana dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Kemudian, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan dunia infotainment di sejumlah televisi. Berita-berita seputar gosip di media massa yang lebih laku dibandingkan berita lain. Yaitu tayangan-tayangan berupa bombastis mulai dari isu, gosip, hingga mistik lebih banyak dihadirkan dibandingkan berita-berita yang mendidik. Kemudian, dari kemajuan media massa dalam perkembangan teknologi mampu menghasilkan sebuah informasi dan hiburan bagi khalayak, baik dalam kebutuhan berupa bentuk media cetak maupun audio visual, di mana hal tersebut dapat melahirkan sebuah karya yang patut untuk dipublikasikan dalam media berbentuk audio visual. Nah, dengan adanya perkembangan media massa yang semacam ini, pengetahuan informasi bagi khalayak secara tidak langsung menjadi terpenuhi khususnya dalam dunia film. Saat ini, media massa banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tanya itu, konsep bad news is a good news seolah menjadi paradigma baru di kalangan media massa di Indonesia. Media ini cepat berkembang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Perkembangan media massa di Indonesia tidak terlepas dari adanya jalannya pembangunan nasional di segala sektor kehidupan masyarakat. Untuk itu, harus ditopang institusi pengontrol serta perangkat aturan lain mengenai konsep dan pelaksanaannya berupa kode etik media massa. Terjadinya penyimpangan kode etik media massa ini disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap media massa serta tidak dilaksanakannya secara tegas UU untuk kode etik yang dibuat agar tidak terjadi efek media massa yang negatif. Seharusnya peran media massa ini dalam sebuah industri media memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang diberikan yang bersifat mendidik dan positif sehingga memberikan daya perubahan kepada masyarakat terhadap pemahaman informasi yang diberikan oleh media. Terima kasih, Saudari Sonia. Untuk poin yang kedua, bagaimana menentukan sirkulasi informasi bagi masyarakat sebagai pendidikan bagi masyarakat? Untuk Saudari Dela, dipersilakan.
Yang pertama itu pastinya adalah informasinya tuh harus valid, yaitu harus jelas dan juga pastinya sesuai dengan fakta. Ini juga menentukan feedback masyarakat terhadap suatu informasi. Lalu yang kedua itu informasinya harus berguna bagi masyarakat. Jadinya tuh yang informasi yang diberikan tuh diharapkan berguna untuk masyarakat, jadi bukan hanya untuk suatu kepentingan pejabat atau aktor tertentu aja, terus juga harus pastinya mendidik, karena kan ini untuk sebagai pendidikan gitu dan juga berguna bagi masyarakat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan literasi masyarakat. Ini sangat dibutuhkan dan sangat penting karena sebagai penentu pengambilan keputusan dari bagaimana masyarakat dapat memahami, memberi reaksi dan mengimplementasikan suatu informasi. Lalu juga dengan meningkatnya literasi masyarakat, maka masyarakat juga bisa membedakan mana informasi yang penting, yang mendidik itu dan mana juga yang enggak mendidik gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah pelayanan informasi pendidikan, di mana memberikan pelayanan yang baik, yang tepat dan terampil, terus juga berpengetahuan luas sehingga masyarakat itu bisa menerima dan mendapatkan penyerapan suatu informasi yang tepat juga. Nah, dari aspek-aspek tersebut kalau misalkan sudah dijalani, maka sirkulasi informasi dalam masyarakat bukan hanya berjalan dengan baik juga, tapi berkualitas. Terima kasih Saudari Dela. Untuk poin selanjutnya, kira-kira bagaimana industri media sebagai upaya untuk melakukan pengembangan eksistensi media massa? Silakan Saudari Karin. Oke, makasih Mas Alda. Jadi untuk industri media massa ini melakukan eksistensinya itu perkembangannya itu sangat mengikuti arus zaman dan sehingga dia itu menyebabkan banyak perubahan dari sisi teknologinya itu. Misalnya yang paling konvensional itu dari koran, yang dari media cetak itu jadi hadir dari versi digitalnya yang bisa diakses di mana aja. Terus selain itu ada banyak hal media industri yang dia itu melakukan konvergensi media, itu melahirkan media baru. Terus seperti halnya radio gitu. Terus di Indonesia pun media-media baru tersebut dianggap lebih praktis atau lebih mudah dan modern karena hal tadi. Selain itu, perkembangan undang-undang yang saat ini ada mengenai kode etik jurnalistik dan UU ITE itu mengatur segala hal yang dimana bersangkutan dengan transaksi informasi melalui elektronik. Tentunya ini tuh dilakukan agar pengguna dan informasi yang tersebar itu bisa tetap terjaga. Nah, dalam upaya itu media massa diperlukan adanya peran yang bersifat signifikan dari seluruh stakeholder yang ada. Itu tuh untuk mendukung eksistensi media massa sebagai corong dalam mendapatkan informasi. Itu untuk yang bersifat valid kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kekeliruan untuk informasinya. Itu gitu Mas Hilda. Terima kasih Saudari Karin. Untuk poin yang keempat, apakah UU Undang-Undang Pers merupakan bagian dari tatanan pembangunan hukum media massa di Indonesia? Jadi kalau menurut saya sendiri, pada dasarnya Undang-Undang Pers itu merupakan pedoman dan pembatas bagi media massa untuk tidak melewati batas-batas tertentu berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Nah, Undang-Undang Pers dalam media massa itu pertama berperan untuk melindungi keabsahan informasi, jurnalis selaku yang menyebarkan informasi, dan masyarakat selaku penerima dan penyebar informasi. Nah, yang kedua berlaku sebagai pengontrol, sebab dalam perkembangan media massa dan teknologi ditemukan banyaknya penyimpangan atas berbagai dasar, sehingga untuk menjaga eksistensi media massa itu sendiri dibutuhkan undang-undang pers agar tidak menghasilkan efek media massa yang negatif untuk berbagai pihak. Dan sebagai tambahan, keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang pers yang lahir pada fase reformasi memberikan makna sendiri dalam sistem dan tatanan perkembangan media massa di Indonesia, yang dimaknai sebagai perkembangan tatanan kehidupan dan transformasi informasi bagi masyarakat. Jadi sekian dari forum group discussion kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.